Halo semuanya, teman-teman, Bu Vini. Kelompok kami sekarang akan mempresentasikan tentang instruction sets, characteristic, and function. Nama saya Daniel, ditemani oleh Elvin, Edward, dan Gilbert. Nah, jadi yang pertama, apa sih definisi instruction set itu? Instruction set adalah kumpulan instruksi lengkap yang dipahami oleh CPU. Instruksi-instruksi ini direpresentasikan berbentuk machine code, biner, dan biasanya direpresentasikan dalam bentuk assembly code. Nah, lalu pada instruction set itu terdapat elemen-elemen apa saja sih? Nah, yang pertama operation code. Itu tuh menentukan operasi yang akan dilakukan, misalnya add, I/O, dan masih banyak yang lainnya. Operasi ditentukan oleh kode biner yang dikenal dengan kode operasi atau opcode. Jadi jika ingin melakukan operasi, perintahnya adalah do this. Lalu yang kedua, source operand reference. Operasi ini mungkin dapat melibatkan satu atau lebih source operand, yaitu operand yang merupakan input untuk operasi. Jadi mau di-input kemana operandnya, berarti command-nya adalah do this. Berarti ke sini input operandnya. Lalu yang ketiga, result operand reference. Operasi ini mungkin dapat memproduksi result atau hasil. Jadi nanti hasil kita nanti akan di-input ke command put your answer here. Lalu yang keempat, next instruction reference. Instruksi ini memberitahu CPU tempat mengambil instruksi berikutnya setelah eksekusi instruksi ini selesai. Seperti namanya, next instruction berarti instruksi berikutnya. Jadi untuk sederhananya, when you have done that, do this. Nah, ini adalah cycle state diagram instruction-nya. Jadi awalnya kita ada sebuah instruksi. Pertama kita kalkulasi address instruction-nya. Setelah dikalkulasi, baru kita ambil instruction-nya dengan instruction fetch dari address tersebut. Lalu selanjutnya kita decode instruction operation itu. Lalu setelah didecode, baru kan jadi operand nih. Jadinya kita kalkulasi alamat operand tersebut. Setelah itu baru operand tersebut di fetch atau diambil. Jika kasusnya adalah ada multiple operands, berarti kita kembali lagi untuk memproses kalkulasi operand address selanjutnya. Lalu kembali di fetch sampai operand tersebut sudah dikalkulasi semuanya. Lalu setelah itu kita masuk ke data operation. Di sini dalam data operation kita kalkulasi kembali address operandnya, lalu kita store operand tersebut. Dan jika kasusnya ada multiple results, kita kalkulasi, misalnya ada operand address yang kedua, kita kalkulasi kembali addressnya, lalu kita store kembali. Nah, setelah operand store, jika dikembalikan for string or vector data, langsung ke operand address calculation pada instruction operation decoding.
Lalu kita kembali menjalankan operasi yang sama mulai dari sini hingga ke sini. Sekali lagi saya katakan kasus di mana return for string or vector data. Nah, untuk kasus selanjutnya, jika dalam kasus instruction sudah complete, kita fetch next instruction. Nah, next instruction kita kembali ke mengkalkulasi alamat instruksi, lalu kita fetch dan seterusnya mengulangi proses-proses berbagai proses ini. Nah, lalu representasi instruksi. Dalam komputer, setiap instruksi direpresentasikan oleh bit sequence, serta mempunyai bit pattern yang unik. Sulit bagi programmer untuk berurusan dengan representasi biner dari instruksi mesin. Nah, dengan demikian, maka sudah menjadi praktik umum untuk menggunakan representasi simbolik dari instruksi mesin. Nah, contoh umumnya ada ini, ada add untuk menambah, sub mengurangi, mpy untuk mengalihkan, div untuk membagi, load untuk meload data dari memori, dan store untuk menyimpan data ke memori. Nah, operand itu juga bisa direpresentasikan secara simbolis, misalnya add R, Y. Jadi dalam arti R dan Y ini adalah suatu variabel katakanlah integer ya. Jadi misalnya R ini angka integernya adalah 1 dan Y adalah 2. Jadi jika operandnya itu adalah add, berarti R ditambah Y. Nah, ini adalah format instruksi yang sederhananya. Jadi awalnya ini opcode di sini terdiri dari 4 bit dan operand reference terdiri dari 6 bit dan operand reference-nya juga yang selanjutnya juga terdiri dari 6 bit. Tapi sekali lagi ini hanyalah format instruksi yang sederhananya saja. Jadi jika kita mau ada operasi dan operand reference lagi, entah itu sepanjangnya sampai seberapa, maka bit tersebut juga akan semakin bertambah tergantung dari operasi-operasi apa saja yang ingin kita lakukan. Nah, selanjutnya akan informasi-informasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selamat siang Bu, nama saya Elvin. Saya akan dengan NIM 535180001 dan saya akan mempresentasikan tentang instruction type. Instruction type itu terdiri dari 4. Yang pertama data processing. Data processing itu merupakan hasil data yang kita kumpulkan akan masukkan dalam komputer dan komputer akan memproseskannya menjadi sebuah informasi yang ada dalam komputer. Lalu selanjutnya data storage. Data storage itu merupakan sebuah penyimpanan data. Contohnya itu seperti RAM, ROM sama SD card atau enggak flash disk dan sebagainya. Data movement itu seperti input output. Contohnya itu seperti keyboard sebagai perangkat input. Lalu printer sebagai perangkat output, monitor sebagai perangkat output. Lalu yang terakhir itu program flow control. Program flow control itu seperti sebuah function yang ada dalam pada saat kita coding ada function. Contohnya seperti if. Kondisi if itu merupakan sebuah kondisi ada persyaratan. Apakah kondisinya itu benar atau tidak. Jika ya maka masuk dalam proses tersebut, kalau tidak masuk dalam proses tersebut. Selanjutnya itu kita ada format jumlah address. Jumlah address itu ada 4. 3 address, 2 address, 1 address, dan 0 address.
3 address format. Bentar dulu ya. Sekarang 3 address format. 3 address format itu terdiri dari satu alamat hasil dan 2 alamat operator AND. Contohnya itu ada program Y sama dengan dalam kurung A min B dibagi buka kurung C tambah D kali E tutup kurung, merupakan sebuah program. Kita masukkan A B C D E Y menjadi sebuah register. T itu merupakan sebuah total, bisa dianggap aja total atau operator yang dibuat untuk hasil dari operator multiply, add, division, dan subtract dan sebagainya. Sekarang kita akan membuat 3 address format yang berarti 2 alamat operator yang A sama B, dan 1 alamat hasil Y. Sekarang kita buat, pertama kan ada sub A min B, subtract berarti kurang, jadi A min B sama dengan Y, masukin ke dalam Y. Lalu selanjutnya multiply itu perkalian, dari J menjadi T, D sama E, DE jadinya D kali E. Masukkan hasilnya ke dalam T. Lalu add, penjumlahan, C, T, T, dan C. T itu kan kita udah ambil dari hasil multiply, berarti T. Lalu C itu hasil T itu ada dalam kurungan dikali E yang berarti T, jadi C. T itu sama dengan T tambah C, berarti semua penjumlahan itu akan di override menjadi T, masukkan totalnya menjadi T lagi. Lalu terakhir division itu berarti dibagi dari Y itu merupakan hasil dari A min B yang ada dalam langkah pertama, dan T hasil dari 3 operator tersebut, C, D, dan E. Y dan T menjadi Y sama dengan Y bagi T. Setelah itu hasil akhirnya berasal merupakan Y sama dengan Y bagi T. Setelah itu, dengan ini jumlah operasi yang kita perlukan adalah 4, 3 address, sub, multiply, add, dan div. Selanjutnya itu 2 address format, terdiri dari 1 hasil alamat dan 1 alamat operator AND. Contohnya sama seperti sebelumnya, A min B bagi C tambah D kali E. Pertama kita pindahkan dulu A, bagian A itu menjadi Y. Masukkan hasil dari A itu masukkan dalam Y. Lalu kita subtract Y, B, Y. Yang berarti Y itu hasil dari A dikurang B sama dengan Y. Lalu yang ketiga itu move. Move berarti kita pindahkan D ke dalam T. Berarti hasil dari D masuk ke dalam T. Lalu multiply. Multiply dari T sama E. Berarti T itu kan hasil dari D, masukin dalam T, dikali E. Hasilnya T juga, semuanya dimasukin dalam T juga. Lalu selanjutnya penjumlahan. C sama D. C tambah D kali E. Dikali E udah merupakan hasil dari T. T berarti kita masukkan aja add C, T sama dengan T tambah C. Yang berarti hasilnya masukin dalam T lagi. Lalu sekarang div. Div itu pembagian dari A min B sama C tambah D kali E. A min B itu sudah dimasukkan ke dalam Y. Lalu C tambah D kali E itu sudah dimasukkan ke dalam T. Jadi tinggal dibagi saja. Y sama dengan Y bagi T. Hasil akhirnya div-nya hasil akhirnya masukin dalam Y. Berarti memerlukan 6 operasi. Move, sub, move, multiply, add, dan div. Lalu selanjutnya itu 1 address format, terdiri dari 1 alamat hasil dan hasil disimpan dalam akumulator, yang berarti AC. Contohnya seperti soal sebelumnya, load D AC sama dengan D. Ya, load D. D-nya kita masukkan ke dalam AC akumulator, yang berarti AC-nya hasilnya D. Lalu multiply lagi E AC. Kita kalikan E dengan akumulator. AC isinya adalah D, berarti kondisinya benar. Jadi kita melakukan perkalian, masukkan ke dalam akumulator hasilnya. Lalu selanjutnya penjumlahan dari C tambah AC. AC merupakan D kali E. Sama dengan AC tambah C
hasilnya masukkan lagi dalam akumulator. Lalu store, kita masukkan store-nya, kita keluarkan, masukin ke dalam Y, yang berarti sama dengan akumulator. Hasil dari akumulator kita masukkan dalam Y. Lalu selanjutnya story. Selanjutnya load. Load A sama A ke AC. Jadi masukkan hasil dari A ke akumulator. Jadi akumulator itu merupakan hasil dari A, isi A. Lalu kita subtraction B dan AC. B ke AC. B ke AC. AC hasil dari A dikurangkan B. A min B menjadi AC. AC dimasukkan AC. Lalu selanjutnya dibagi dan selanjutnya itu dibagi dari akumulator yang hasilnya itu A min B dibagi dengan Y yang merupakan C tambah D kali E. Lalu hasil terakhir itu kita masukkan ke dalam AC. Lalu terakhir itu store-nya itu Y. Y itu kita merupakan hasil dari AC yang berasal dari div Y AC. Kita masukin ke dalam Y. Kita masukkan ke dalam Y. Jadi hasil akhirnya ada dalam Y. Jadi operatornya memerlukan 8 operasi. Load, multiply, add, store, load, sub, div, store. Lalu terakhir itu zero address format. Dan terdiri dari semua alamat operator N implicate disimpan dalam bentuk stack. Berarti kita melakukan operasi push dan pop. Programnya sama kayak sebelumnya. Kita push stack yang A dulu, yang pertama A push, kita masukkan lagi B push dalam stack, ke atasnya kan bawahnya itu A, atasnya B. Lalu kita subtract stack tersebut. Jadi A min B. Kita masukkan ke A min B. Lalu kita push C ke stack. Lalu push lagi D. Selanjutnya push lagi E. Jadi C, D, E. Lalu kita multiply kan stack tersebut D kali E. Dan kita tambahkan C tambah S stack yang paling atas, yang berarti D kali E. Lalu selanjutnya division div, berarti S top, berarti stack yang hasil dari A min B dikurang dibagi stack dari S yang atas, yang berarti add S top, yang operasi tersebut yang pertama tersebut. Lalu selanjutnya itu hasil terakhirnya kita pop jadi menjadi Y, yaitu merupakan hasil dari pop dari stack. Jadi operatornya memerlukan push, sub, multiply, add, div, pop. Jadi memerlukan 9 operasi. Nama saya Gilbert. Saya akan mempresentasikan mengenai tipe operasi secara mendetail. Pada sebelumnya kita sudah mempelajari data transfer, arithmetic, logical, transfer control, input-output, conversion. Nah, berikut ini sudah ada penjelasannya setiap operasi yang dilakukan di setiap tipe. Nah, saya akan menjelaskan mengenai tipe-tipe ini lebih detail. Pada data transfer, itu selalu harus menspesifikasikan source, destination, banyak data yang akan dipindahkan. Nah, setiap pergerakan itu dapat berbeda instruksi. Hal yang dilakukan pada ini contohnya adalah IBM 370. Satu instruksi dan address yang berbeda. Jadinya pada satu instruksi itu dapat berbeda address. Jadi setiap satu instruksi itu bisa address yang berbeda, nggak harus cuma ada satu address. Nah,
contoh dari hal ini adalah fax. Pada aritmatika, kita tentunya memakai add, subtract, multiply, divide. Nah, untuk melakukan add, subtract, multiply, divide ini pastinya diperlukan integer atau floating point. Integer ini merupakan bilangan angka yang bisa berupa negatif dan positif. Sedangkan floating point ini bisa berbentuk desimal. Nah, dari hal ini kemungkinan yang termasuk itu bisa increment, decrement, negate. Pada increment, ini setiap looping, maka value dari A ini akan ditambah dengan 1. Sedangkan decrement adalah kebalikannya. Value dari A akan dikurangin 1 setiap loop. Sedangkan negate adalah mengubah value dari A menjadi negatif. Atau menginverse-nya dari value A ini. Operasi shift dan rotate. Di sini kita bisa lihat logical right shift. Dari 0, setiap kotak ini value-nya akan dipindahkan ke kanan. Dan selanjutnya sampai pada akhirnya. Sedangkan logical left shift adalah kebalikannya, 0 mulai dari kanan. Dan setiap kotak ini akan dipindahkan ke kiri. Nah, pada arithmetic right shift, ini value dari S ini akan tetap sama, retain its value, jadinya tidak akan berubah. Dan value dari S ini akan dipindahkan ke kanan, jadinya ini tetap sama dan kanannya juga sama. Dan hal ini berlanjut pada kotak-kotak yang lain, kanan. Sedangkan arithmetic left shift bisa dilihat 0 dimulai dari kanan juga. Nah, ini ke kiri, setiap kotak akan dipindahkan ke kiri sampai ke S. Namun, pada kotak sebelum S, ini akan dipindahkan ke kotak lain. Nah, sedangkan S akan tetap meretain value-nya, tetap sama value-nya ini. Nah, ini akan dipindahkan ke suatu kotak lain, nanti bakal dipakai lagi di suatu tempat. Nah, pada right rotate, value dari kotak pertama akan dipindahkan. Nah, dari value yang terakhir ini akan dipindahkan ke bagian pertama. Nah, ini arti dari right rotate. Halnya yang sama juga dilakukan pada left rotate. Namun, hanya kebalikannya. Logical tentunya kita menggunakan bitwise operation seperti 0 dan 1 atau biner. Dan tentunya untuk melakukan korelasi pastinya akan menggunakan AND, OR, atau NOT untuk mereturnkan 1 atau 0. Konversi tentunya akan berdasarkan dengan katanya ini bisa mengconvert. Contohnya biner menjadi desimal. Input-output itu dapat jadi instruksi spesifik. Itu bisa dilakukan dengan instruksi data movement, dapat dilakukan dengan pengontrol yang terpisah. Nah, pada sistem kontrol ini harus mempunyai instruksi. Setiap instruksi memiliki hak-hak yang diperlukan untuk mengeksekusi instruksi ini. Nah, CPU juga harus berada dalam keadaan spesifik. Ring 0 di 80386+ dalam mode hak tertinggi atau disebut juga mode kernel. Nah, pada sistem operasi digunakan seperti gambar berikut nih. Ring 3 memiliki hak yang paling rendah. Sedangkan ring 2 semakin ke tengah makin besar hak tersebut. Ring 1, ring 0. Ring 0 disebut juga dengan kernel. Nah, misalkan ring 3 adalah user. User adalah memiliki hak yang paling rendah karena mereka user, pengguna. Sedangkan ring 0 merupakan administrator. Nah, selanjutnya ini transfer atas kontrol. Transfer atas kontrol itu dibagi menjadi 3, cabang, skip, subroutine call.
Nah, untuk cabang, misalkan cabang untuk X jika hasilnya 0. Nah, untuk skip, contoh increment dan skip. If 0, jika 0 akan melakukan skip. Yang sebelumnya dilakukan sebuah increment. Nah, IEZ akan meregister 1. IEZ ini merupakan increment, operan, dan skip instruksi selanjutnya jika hasil 0 atau 0. Nah, cabang, misalkan cabang bla bla bla. Nah, ini akan memasukkan A, akan memasukkan sebuah value. Subroutine call, contohnya itu melakukan interrupt call dari suatu instruksi. Nah, saya akan menjelaskan tentang sebuah looping gitu. Nah, ini saya akan menjelaskan mengenai skip yang tadi saya baru jelaskan lebih detail lagi. Nah, misalkan kita ada instruksi 301 sampai 309 dan 310, 311. Jika R1 itu 0, nah, maka instruksi 309 akan meskip instruksi 310 selanjutnya. Instruksi selanjutnya. Jadi ini BR301 akan di skip langsung dari 309 ke 311. Tapi jika dia R1-nya itu 1, maka 309 akan melanjutkan ke 310. Nah, 310 bilang akan kembali ke instruksi 301. Maka dari sini kembalilah ke instruksi 301. Beginilah contoh dari looping. Oke, halo semuanya, Bu Vini, teman-teman. Saya Edward dari kelompok 4 ingin melanjutkan penjelasan. Kali ini kita akan masuk ke nested procedure calls. Nested procedure calls ini terjadi ketika satu prosedur yang tersimpan memanggil prosedur lain. Di sini ada contoh. Misalnya, kita mempunyai 3 metode. Nah, di main program ini, kita akan menulis kode yaitu yang akan memanggil prosedur pertama. Di dalam prosedur pertama, kita akan menulis kode yang akan memanggil prosedur kedua dan return untuk balik prosedur 1. Di prosedur kedua, tidak akan ada prosedur lain, tetapi kita akan hanya mereturn saja. Nah, ini adalah urutan pengerjaannya. Dari urutan ini kita bisa tahu ketika kita mengexecute program ini, dari main program itu akan masuk ke prosedur 1. Nah, ini isi prosedur 1 yang dimana dia akan masuk ke prosedur 2. Lalu dia akan mereturn lagi ke sini dan dia akan looping lagi return ke prosedur 1. Karena contoh ini tidak ada kode khusus, dia akan terus mengulang-ulang sequence-nya. Lalu selanjutnya ini penggunaan stack pada prosedur calls tadi. Intinya sama, hanya penjelasannya saja yang berbeda menggunakan stack. Oke, selanjutnya ada byte order. Byte order ini kita seperti manusia itu, komputer memiliki penjelasan perkataan yang berbeda. Nah, endian ini merupakan suatu cara atau prinsip gimana byte-byte dalam word tersebut dapat direpresentasikan pada byte ke endian dengan harus melakukan pengurutan nilai-nilai skalar pada multibyte. Terdapat 2 metode endian, yaitu little endian dan big endian. Nah, pada big endian ini digunakan jika alamat byte rendah digunakan untuk MSB atau more atau most significant byte. Byte yang paling besar dari word atau berarti penyimpanan byte-byte yang paling kiri berarti di dalam alamat-alamat byte numerik rendah. Sedangkan little endian ini adalah balikan dari big endian, di mana alamat byte rendah digunakan untuk LSB atau less significant byte. Byte kurang dari word atau berarti penyimpanan byte-byte yang kurang berarti di dalam alamat-alamat byte yang terendah. Ini ada contohnya. Nah, ini yang big endian contohnya. Ini ada contoh penggunaan big endian. Anggap saja kita memiliki informasi yang tersimpan dalam 32 bit, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 yang akan disimpan dalam lokasi memori 1000 ke atas. Nah, kita harus ingat, dalam big endian, MSB disimpan pada alamat bawah dan LSB disimpan pada alamat atas.
Selain itu, pada metode Little Endian, LSB disimpan pada alamat bawah dan MSB disimpan pada alamat atas, sehingga susunannya akan menjadi seperti ini. Jika kita mempunyai data 64 bit atau 8 byte, maka 4 byte sisanya dilanjutkan lagi dari alamat 1004 ke atas dengan menggunakan cara yang sama. Beberapa komputer hanya dapat menangani kedua metode tersebut. Ini ada standar yang digunakan Endian. Pentium, prosesor Pentium atau VAX menggunakan Little Endian. IMB 370, Mac, dan kebanyakan prosesor RISC seperti yang kita gunakan sekarang menggunakan Big Endian. Selain itu, internet juga menggunakan Big Endian. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Dadah.